biasa. Ini pertama kalinya saya berangkat ke Sumatera Barat, terutama di Solok. Suhunya menyenangkan, kondisinya menyenangkan, auranya menyenangkan, teman-temannya enak-enak, makannya enak-enak, tempatnya enak-enak. Kita nunggu karaoke nanti malam, besok renang, mancing dan lain-lain. Proses lumbung kelana juga menyenangkan. Ini bisa jadi format yang kemudian bisa direplikasi sama teman-teman di kolektif. Bagaimana kemudian bisa mengumpulkan teman-teman dari berbagai tempat, bisa kemudian berdialog dan mengambil keputusan bersama untuk aktivitas yang lebih baik buat bersama. Jaya terus, lumbung. Semoga teman-teman kemudian bisa belajar yang terbaik di sini dan kemudian saling berbagi jejaring, berbagi format kegiatan, berbagi peluang berkegiatan, peluang pendanaan dan lain-lain. Gak hanya satu yang kemudian sejahtera, semuanya sejahtera bersama. Buat saya, seni dan kebudayaan itu adalah hal yang penting dalam kehidupan ya, terutama dalam kehidupan kolektif seperti kita hari ini yang berkumpul di Lumbung. Karena seni dan budaya itu kemudian menjadi ujung tombak bagaimana kemudian teman-teman bergiat. Karena apa yang dilakukan harus punya konteks dan punya hubungan dengan tradisi masyarakat dan lain-lain, dari sini dan kemudian bisa menyambungkan itu. Saya sebagai salah satu anggota yang terpilih berterima kasih pada segenap tim ses saya yang selalu rapat di meja ini dan sekitarnya. Saya sampai ternangis-nangis begitu ya. Saya bahagia sekali, luar biasa. Terima kasih atas dukungan warga-warga kontemporer. Untuk warga-warga kontemporer masyarakat ini luar biasa sekali atas dukungan saya. Terima kasih banyak untuk beban pekerjaan ini. Ya. Saya terima dengan ikhlas gitu ya. Semoga ini menjadi pembelajaran buat saya dan kolektif kami semua, sehingga teman-teman bisa berbuat sesuatu yang lebih baik. Sebetulnya kalau majelis akbar, lumbung kelananya mah nggak penting ya. Yang penting kan kita bisa ketemu, Ya, bisa betul. ketemu kolektif, bisa ngobrol, nongkrong, ada di satu tempat, terus berjaring. Aku pikir itu ya jadi yang penting dan menarik gitu. Cuma memang banyak kayak kita belum piknik atau berenang bersama di danau nih, masih banyak hal yang harus dilakukan nih untuk mengisi akhir-akhir pekan ini. Iya betul. Kalau aku pribadi Bang Remi, sebetulnya kayak aku pikir seni itu adalah alat gitu loh. Jadi kayak kita mau menyampaikan sesuatu atau ngobrolin tentang sesuatu, seni itu bisa masuk jadi medium yang cair gitu. Katakanlah ada masalah nih di tengah-tengah masyarakat gitu. Kalau menyelesaikannya dengan cara-cara lain mungkin bisa dengan demo, dengan apapun, tapi seni bisa jadi medium yang lebih cair gitu untuk menyampaikannya atau mengembangkan potensi yang ada. Jadi seni itu bisa jadi alat yang cair untuk masuk kemana-mana gitu dan menyenangkan mungkin ya komunikasinya, karena bentuknya biasanya aneh-aneh lucu gitu. Ekstrim ya. Ekstrim jadi indah. Kesan dan pesan sih seru banget ya, kita bisa berjejaring terus bertemu lagi, terus semoga next bisa saling kolaborasi gitu sih. Terus Apa ya, kalau dari aku sih yang penting kita kerja seru-seruan aja sih. oh gitu. Oke, terima kasih. Sangat menyenangkan karena bertemu dengan kolektif lainnya yang berada di seluruh Indonesia. Sebagai ini juga sih media informasi juga, karena keterbatasan informasi kita di setiap daerah, dan menurut aku adanya Lumbung Indonesia hari ini tuh sangat mewakilkan lah untuk kedepannya. Terus kesannya harus dibuat kayak gini terus sih. Bicara seni dan budaya, menurutku itulah Indonesia. Tanpa ada seni dan budaya, Indonesia bukan jadi apa-apa untuk hari ini. Kami terus terang sangat berbahagia ya, karena lewat Lumbung Kelana ini kita kumpul di Majelis Akbar ini, kita bisa kumpul bareng. Itu kan ya bisa dibilang jarang ya,
kapan lagi gitu, bisa duduk bareng, ngobrol, berbagi cerita, berbagi pengalaman, bisa berbahagia bersama, dan juga menikmati suasana yang sangat luar biasa, kekeluargaan. Kita bisa saling melihat bagaimana perkembangan atau update terkini dari tiap-tiap komunitas dengan berbagai macam tantangan, hambatan, berbagai macam proses-proses kreatif yang dilakukan oleh teman-teman. Pokoknya sangat luar biasa. Melihat seni budaya itu ya sebagai ruang di mana kita bisa berbagi bersama, berkarya bersama secara kolektif, dan tentunya berbahagia bersama. Ini menurut kami jadi poin ya. Jadi seni dan budaya ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan sebenarnya dengan hidup dan kehidupan kita. Baru pertama ikut, tapi menurut saya bagus ya, seru karena ya pertemukan beberapa kolektif, ya mungkin belum semua kolektif tapi lumayan dari beberapa daerah di Indonesia sudah ditemukan di sini. Jadi kita tahulah kerja-kerja masing-masing kolektif itu bagaimana, kita bisa saling kenal juga, bisa tukar pikiran, tukar ide di tempat ini. Jadi pesannya mungkin ya kedepannya barangkali kali ini 14 komunitas atau mungkin lebih dari itu, mungkin selanjutnya bisa lebih banyak dari sekarang supaya kerja kolektifnya jalan terus. Kalau seni lebih ke jiwa ya, jiwa. Kalau budaya mungkin arsip, harus dijaga terus menerus supaya besok lusa nggak ada yang lupa budaya. Kolektif kami baru pertama kali diundang ya ke sini. Dalam acara ini saya ngajak yang mencoba mempertemukan beberapa kolektif-kolektif yang ada di Indonesia dan saling mengenal dan berjejaring bareng. Ya bagi kami setiap perjumpaan, setiap pertemuan itu kan akan melahirkan sesuatu, banyak kemungkinan yang bisa dimaknai, kemudian terjadi persilangan gagasan, pertukaran pemikiran, bahkan nanti bisa bermuara pada kolaborasi yang sifatnya nanti bisa saling menguatkan untuk perkembangan ekosistem seni dan budaya di Indonesia. Seni dan budaya itu berdimensi sangat luas ya. Seni di samping secara ansih seni untuk seni, dan seni juga bisa berdampak untuk kehidupan yang lebih luas. Seni itu adalah cara melihat realitas, melihat kenyataan, itu kan. Dan bentuknya nanti bisa sangat beragam, sangat luas sekali, yang bisa masuk kepada seni dan masyarakat, kepada seni dan kehidupan seni, lingkungan seni, mengangkat isu-isu yang ada di sekitar kita, di sekitar kolektif masing-masing. Senang sekali bisa berkumpul di sini, terus akhirnya jadi lebih banyak teman. Ya harapannya ke depan 15 kolektif ini bisa saling mengawinkan ide gagasannya lah untuk bisa buat sesuatu gitu. Seni dan budaya menurut saya seni dan budaya itu sebuah identitas untuk tetap dikenal orang, untuk tetap ditahu orang, untuk tetap eksis. Harusnya seni dan budaya itu tetap terus dikembangkan, tetap dipelihara. Artinya kalau kita bicara soal Papua, tidak usah soal Papua lah, soal semua daerah lah. Untuk kita kenal daerah itu kan harus mengenal seni dan budayanya. Artinya walaupun sekarang sudah lebih modern, cuman kita harus kembali lagi ke bentuk asli dari tempat itu. Nah itu salah satunya ada di seni dan budayanya. Jadi seni dan budaya menurut saya sebuah identitas yang harus terus dirawat, harus terus dilestarikan, jangan sampai hilang. Pengalamannya cukup berbeda ya, karena ini pertama kali kami bertiga malah datang ke Sumatera dari Makassar. Cukup jauh perjalanan, cukup
berbeda juga dengan Majelis Akbar sebelumnya yang di Jakarta. Di Majelis Akbar kali ini penuh dengan pemandangan sejuk, tenang, intim, dan ditambah lagi ada beberapa teman-teman dari kolektif yang baru saja bergabung, jadi semakin semangat. Jadi ya senang lah intinya. Kalau menurutku sih seni dan budaya itu identitas, walaupun sedikit tentang seni budaya, karena tidak bisa dipungkiri, sadar atau tidak sadar kita lahir diberikan pemahaman tentang budaya, menjadi menurutku bahkan bisa mendarah daging gitu di tengah gempuran budaya luar. Jadi simbol posisi budaya sebagai identitas itu sangat penting, ditambah peran seni sebagai medium ekspresi, medium bercakap, medium bertemu seperti ini tidak kalah juga pentingnya, karena itu yang bisa mempererat kita sebagai manusia. Banyak ya yang terjadi ya, sangat berkesan sekali di pertemuan dalam waktu 1 minggu yang sekarang berarti ya? Iya, yang di Solok ini ya, terutama banyak pertemuan baru, wajah-wajah baru, teman-teman kan yang belum kenal, bisa kenalan, bisa sharing-sharing tentang perkembangan atau aktivitas sekarang yang lagi berjalan di kolektif masing-masing gitu. Yang saya alami ya, saya masuk ke lingkungan yang belum begitu saya kenal soal budayanya, soal keseniannya. Ya, di sana kita sebagai pendatang atau masyarakat awam ya tentang soal budaya setempat. Saya pribadi, saya pun pengen untuk membaur atau mengikuti semacam adat atau kesenian di daerah tersebut. Pesan dan kesan. Pesan berarti ya moga ini bisa terus ada pertemuannya, memang secara langsung tapi tidak hanya secara offline saja, karena emosional tiap pertemuan itu berbeda-beda. Terus pesannya lagi, kalau bisa kita sama-sama bisa mendengar dan bisa memberikan saran untuk bersama untuk keberlanjutan Lumbung Indonesia. Kalau kesan sangat senang karena baru kali ini juga bisa bertemu dengan 12 kolektif yang ada di bawah Lumbung Indonesia. Tentunya bisa saling berbagi, saling tahu, saling bisa ngobrol secara langsung, bisa melihat sejauh mana pergerakan masing-masing kolektif ada. Makna dari seni dan budaya adalah karakter bangsa. Kayak itu aja deh, kalau makna seni dan budaya secara garis besar makna ya pembentukan karakter masing-masing. Pesan-pesannya seru sih sebenarnya, seru, terus ketemu banyak orang dari berbagai daerah, terus habis itu mereka bisa bikin kita mikir gitu ya, sampai berasap ya kan. Terus ilmu-ilmunya juga banyak. Nggak tahu ya, ini aku sok tahu aja ya, kayak yang aku rasa itu kayaknya seni itu timbul dari budaya daerah masing-masing gitu. Jadi yang membentuk, kadang-kadang banyak yang membentuk si seninya tuh emang udah dari budaya tuh, kayak dari nenek moyangnya emang udah kayak gitu, terus kebiasaan-kebiasaannya gitu. Terus habis itu ya kali seni jadi media buat kritis, buat ngangkat si budayanya itu lagi. Soalnya kan zaman sekarang budaya-budayanya tuh kadang-kadang udah terkikis sama tahun gitu kan ya, sama teknologi sama apa gitu. Ya, sebenarnya kalau buat aku dan kawan-kawan Tupian Kolektif, Lumbung Indonesia yang ngadain Majelis Akbar itu jadi kabar baik ya.
karena tepian kolektif itu kan masih baru gitu, baru jalan 2 tahun. Jadi ini jadi momentum buat tepian kolektif menambah teman, silaturahmi, saling mengenal, biar kemudian dari pertemanan ini terbukalah jejaring-jejaring gitu antar kolektif. Itu jadi kabar gembira sih. Menyenangkan ya, bisa apa namanya, bisa kumpul bareng gitu kan. Terus akhirnya kita juga bisa tukar cerita tentang isu apa sih yang sedang dihadapi di masing-masing kolektif gitu. Terus yang bikin seru lagi tuh kita sampai pada curhat gitu ya, curhat dalam arti tidak hanya berbicara situasi yang mungkin sedang dihadapi sama masing-masing kolektif, tapi juga siasat-siasat gimana si kolektif-kolektif ini tetap berjalan. Melihat seni dan budaya itu sebetulnya saya percaya kalau seni dan budaya itu bisa jadi satu landasan gitu untuk kita atau untuk masyarakat luas dalam apa namanya, dalam menjaga apapun gitu. Misal kayak menyoal pengetahuan lokal gitu, atau pengetahuan seni budaya yang sebenarnya itu lebih canggih daripada pengetahuan yang dari luar sana, sehingga seni budaya menjadi penting sebagai landasan hidup bermasyarakat. Pesan buat saya dari Lumbung ini sungguh luar biasa ya, buat kolektif di seluruh Nusantara, baik di berbagai daerah berkumpul di sini, memberikan wawasan yang luas sekali. Itu sangat membantu berbagai kolektif yang ada di Indonesia khususnya. Seni adalah keindahan yang lahir dari jiwa setiap individu manusianya. Kalau budaya itu intinya dari berbagai daerah itu mempunyai kebudayaannya masing-masing, dan bagaimana kita menyikapi kebudayaan itu perbedaan. Kalau perbedaan dari kebudayaan ya kita harus menghormati. Saya pertama kali kan ya ini, jadi untuk pribadi saya sendiri ini termasuk pengalaman yang menyenangkan ya. Kemudian sangat-sangat bersyukur bisa diberikan kesempatan untuk bertemu dengan kalian gitu, dengan teman-teman semua yang ternyata memang dari Sabang sampai Merauke itu ada, biarpun memang ternyata belum semuanya ikut gitu ya. Jadi di sini ada berapa kemarin kita ikut? 15 kolektif dari berbagai daerah di Indonesia. Mungkin pesan untuk Majelis Akbar ini adalah dibikin lebih santai aja sih. Budaya buat saya adalah apapun yang kita lakukan sehari-hari itu bisa termasuk ke dalam budaya dan seni gitu ya. Jadi pada akhirnya dengan pengalaman-pengalaman yang sudah saya alami, ya semua itu bertahun-tahun akhirnya saya bisa menyimpulkan seni dan budaya bagi saya itu adalah jalan hidup. Begitupun cara kita menghidupi hidup kita itu menjadi seni dan budaya untuk kita sendiri. Ya, kegiatan seperti ini sebenarnya harus sering dilakukan oleh seluruh komunitas. Maksudnya pertama untuk mengenal daerah lain, dan entah itu budayanya, terutama ya budaya, seni, juga berinteraksi dengan masyarakat sekitar, karena ternyata melihat kultur yang berbeda dari setiap daerah itu buat saya menarik untuk jadi catatan. Kalau seni sudah pasti berdampingan dengan kebudayaannya, karena memang negara kita ini di masa lalunya ini adalah negara yang punya budaya tinggi dan juga punya daya seni yang tinggi, sehingga sampai sekarang Indonesia masih bisa bertahan, dan hanya seni dan budaya yang saat ini masih eksis. Sisanya tinggal ya tidak sehebat dulu lah. Seni dan budaya Indonesia nomor 1 di dunia. Itu sebenarnya kaget ya, kaget. Tapi kagetnya bukan kaget yang negatif, kaget yang positif, karena dari tempat sudah bagus, keren, dingin. Terus dari teman-teman juga ini semua semua welcome
dengan kolektif-kolektif yang lain. Kalau seni menurut pribadi itu satu hal yang tidak terbatas dengan apapun itu. Seninya apakah dia seni di musik, visual, ataupun seni yang lain, seni tari, semua nggak ada yang bisa batasin. Kalau budaya, seni dan budaya, kalau budaya ya lebih kepada kebiasaan, itu aja sih kalau menurut saya budaya saat ini. Asik, seru, karena di sini kegiatannya makan, tidur, kumpul, tidur lagi, makan, kumpul, tidur lagi. Kalau kesannya gimana? Mas Denal? Ya itu kesan. Kesan. Pesannya dari kegiatan ini semoga kita bisa lebih energik lagi, bisa menambah wawasan, bisa menambah ilmu baru, dan kita dari pertemuan ini kita harus menjaga jaringan ini atau menjaga kebinekaan. Kalau menurut Bang Jalal, pengertian seni dan budaya itu apa? Seni dan budaya menurut saya, kalau menurut saya mungkin seni dan budaya itu bukan soal keindahan, tapi seni dan budaya itu adalah pergerakan. Karena dari lewat seni kita bisa berbagi, lewat seni kita bisa beribadah. John Patriotik. Lumbung Kelana di Solok, Sumatera ini bagi saya pribadi kesannya lebih menambah link, jejaring, ya komunikasi, silaturahmi antar kolektif dan menambah kolektif yang ada di Indonesia, dan ya mempererat, memperdekat yang selama ini kan kita semua kan lebih seringnya lewat Zoom ya kan, dan dengan adanya pertemuan-pertemuan seperti ini itu lebih menambah inisiasi ya kan, sebuah solusi-solusi yang untuk direalisasi sebagai bentuk karya per kolektif, juga Lumbung Indonesia sendiri juga untuk ya perkembangan seni budaya Indonesia, dan ada potensi besar juga untuk dunia.